Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran soal teknologi biologis yang jauh lebih canggih dari apapun yang pernah kita ciptakan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas indera keenam rahasia alam, GPS bawaan mereka. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan besar dulu ya. Gimana caranya seekor burung atau ikan bisa melakukan perjalanan ribuan mil, melintasi lautan, benua, terus balik lagi ke titik awal yang sama persis tanpa nyasar? Mereka kan nggak punya peta, nggak bawa kompas, apalagi GPS. Jadi, gimana coba caranya? Jawabannya kedengeran kayak fiksi ilmiah, tapi ini beneran sains loh. Mereka punya sistem navigasi internal, semacam GPS biologis yang udah tertanam di dalam tubuh mereka. Para ilmuwan nyebutnya magnetoreception. Jadi, apa sih magnetoreception itu? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan super buat ngerasain atau bahkan melihat medan magnet bumi. Coba bayangin deh, planet kita ini diselimuti garis-garis magnet yang nggak kelihatan. Nah, hewan-hewan ini bisa pakai itu sebagai jalan tol di langit dan laut buat tahu arah, lokasi, bahkan ketinggian. Inilah indera keenam mereka. Terus, gimana cara kerjanya? Well, ada dua teori utama yang keren banget. Pertama, teori kompas magnetit. Jadi, ada kristal besi super kecil di tubuh mereka yang fungsinya persis kayak jarum kompas internal. Teori kedua, lebih gila lagi, penglihatan kuantum. Jadi, ada protein khusus di mata burung yang mungkin bikin mereka benar-benar bisa melihat medan magnet itu. Mungkin kelihatan kayak pola warna atau bayangan di atas penglihatan normal mereka. Bayangin coba. Oke, mari kita lihat contoh nyatanya. Jauh sebelum ada drone atau email, manusia itu ngandelin biodrone pertama di dunia, Merpati Pos. Mereka ini adalah utusan bersayap di medan perang. Angka ini benar-benar mencengangkan. Selama Perang Dunia Pertama, tingkat keberhasilan Merpati Pos ngirim pesan itu sampai 98%. Jauh lebih bisa diandalkan daripada teknologi radio zaman itu yang sering banget rusak atau disadap musuh. Jadi intinya gini, burung-burung ini adalah sistem komunikasi terenkripsi paling aman di zamannya. Kok bisa sih mereka seakurat itu di tengah kekacauan perang? Jawabannya, karena mereka punya sistem GPS berlapis yang canggih. Kalau cuaca lagi cerah, mereka pakai matahari sebagai kompas utama. Kalau mendung atau gelap, nah mereka ganti pakai kompas magnetik internalnya. Bahkan ada teori yang bilang mereka pakai peta suara frekuensi rendah atau infrasonik. Dan pas sudah dekat tujuan, barulah mereka pakai penanda visual yang udah mereka hafal. Di antara jutaan merpati yang bertugas, ada satu nama yang jadi legenda. Namanya Ceami, yang artinya teman tersayang. Kisahnya ini bukti nyata betapa luar biasanya hewan ini. Ini dia isi pesannya. Bulan Oktober 1918, satu batalion Amerika yang dijuluki The Lost Battalion itu terkepung musuh. Dan parahnya lagi, mereka malah ditembakin sama artileri pasukan sendiri. Nah, pesan ini adalah pesan terakhir mereka, harapan terakhir mereka, yang diikat di kaki Cher Ami. Dalam misinya, Cher Ami tertembak jatuh. Dadanya tembus peluru, satu matanya buta, dan satu kakinya hancur. Tapi, entah gimana caranya, dia bangkit dan terbang lagi. Dengan luka separah itu, dia terus terbang menempuh sisa perjalanan yang sangat berbahaya. Dan ini hasilnya, berkat penerbangan heroik Cher Ami selama 25 menit, pesannya sampai. Artileri pun berhenti menembak, dan 194 nyawa berhasil diselamatkan. Seekor burung kecil berhasil mengubah jalannya sebuah pertempuran. Dari langit, sekarang kita pindah ke air, ke contoh berikutnya yang gak kalah dramatis. Kalau merpati tadi itu biodrone, nah ikan salmon ini bisa dibilang biotank, dalam misi sekali jalan yang penuh pengorbanan. Siklus hidup mereka itu salah satu drama paling ekstrim di dunia hewan. Siklus hidup mereka itu kayak sebuah drama epik. Mereka lahir di sungai air tawar, terus mengalami transformasi luar biasa yang namanya smoltifikasi, supaya bisa hidup di air asin. Mereka pergi ribuan mil ke lautan buat jadi dewasa. Bertahun-tahun kemudian, mereka navigasi lagi, kembali ke sungai tempat mereka dilahirkan, bertelur dan kemudian mati. Sebuah siklus yang sempurna sekaligus tragis. Perjalanan pulang, inilah bagian yang paling brutal. Begitu mereka masuk air tawar, mereka berhenti makan total. Untuk dapat energi melawan arus deras dan lompatin air terjun, tubuh mereka masuk ke mode yang bisa kita sebut mode zombie. Maksudnya gimana? Mereka itu secara harfiah mengkanibal organ internal mereka sendiri. Tubuh mereka mulai mencerna organ-organ yang nggak penting buat diubah jadi energi. Sistem pencernaannya menyusut, sementara semua energi difokuskan buat satu tujuan terakhir, reproduksi.
Mereka berenang pakai bahan bakar dari tubuh mereka sendiri yang lagi hancur. Pengorbanan mereka kedengerannya tragis banget ya. Tapi ternyata ada tujuan yang jauh lebih besar di baliknya. Sekarang kita sampai di bagian paling menakjubkan dari pembahasan ini. Sebuah hubungan yang sama sekali nggak terduga antara ikan ini dan ekosistem di darat. Coba deh pikirin sebentar. Apa mungkin ada hubungannya antara nutrisi dari laut dalam yang luas dengan kesehatan pohon-pohon raksasa di pegunungan yang jaraknya ratusan mil dari pantai? Jawabannya mungkin bakal mengubah cara Anda melihat alam selamanya. Ini dia bukti forensiknya. Lautan itu punya tanda tangan kimia yang unik, namanya isotop nitrogen 15. Anehnya, para ilmuwan nemuin kadar nitrogen 15 yang tinggi di dalam cincin tahunan pohon-pohon di hutan pedalaman. Gimana caranya nitrogen dari laut bisa sampai masuk ke pohon di gunung? Ya tentu saja penghubungnya adalah salmon. Dan dampaknya itu luar biasa. Pohon-pohon yang tumbuh di pinggir sungai yang dilewatin salmon ternyata tumbuhnya 3 kali lebih cepat. Ini bukti visual yang nggak bisa dibantah lagi soal pengaruh mereka. Jadi poin utamanya begini, salmon itu adalah kurir alam. Setelah mereka mati, bangkai mereka yang kaya nutrisi laut dimakan sama beruang, elang, dan serigala. Nah, sisa-sisa bangkai ini kemudian tersebar di lantai hutan. Jadi pupuk alami super yang nyuburin tanah dan numbuhin pohon-pohon raksasa. Jadi pada akhirnya perjalanan epik dan kematian tragis salmon itu ternyata bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah pemberian. Mereka membawa kekayaan laut ke daratan. Pengorbanan mereka nggak cuma buat nerusin generasi berikutnya, tapi juga secara harfiah membangun dan menopang seluruh ekosistem hutan. Sebuah pengingat yang indah banget kalau di alam semuanya itu saling terhubung.